tentang tosan aji, tentang pusaka, keris, tumbak, wedung, kudi, kujang, dan sebagainya, yang di dalamnya terkandung filosofi-filosofi yang luar biasa mendalam. Jadi keris itu bukan merupakan senjata. Keris bukan merupakan senjata. Keris tidak dibuat untuk melukai seseorang. Alangkah percuma apabila keris ditujukan sebagai senjata, dibuat dengan laku tirakat yang begitu panjang, dibuat dengan estetika yang begitu indah, dibuat dengan proses yang begitu lama. Tidak mungkin hanya untuk melukai seseorang kita membuat satu benda yang sangat rumit. Tidak mungkin, karena di dalamnya justru terdapat Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu al-murid dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa bersama untuk bersama-sama mendoakan, merestui pesantren kami yang sekarang ini alhamdulillah sudah resmi berdiri, sudah resmi akan berkarya dengan restu Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini secara singkat saya akan menyampaikan tentang apa itu Pesantren Gajah Kuning. Pesantren Gajah Kuning dengan logo yang demikian. Logonya ada kepala gajah dengan simbol trimino di kepalanya. Trimino atau iwak telu sirah sanunggal. Kemudian ada bunga, di kanan kirinya adalah bunga. Yang kanan adalah bunga kecubung, yang kiri adalah bunga Wijaya Kusuma. Pesantren Edukasi Gajah Kuning ada satu kata yang jarang digunakan di dalam sanggar-sanggar seni yang ada. Itu ada kata edukasi, karena memang saya dan bersama teman-teman saya di Uluduara. Uluduara adalah komunitas kelompok diskusi filsafat dan budaya yang kebetulan tempatnya juga di rumah ini. Bersama-sama dengan Pesantren Edukasi Gajah Kuning, kami yang semua anggotanya adalah anak-anak muda sebaya saya. Sebagian masih mahasiswa, sebagian sudah alumni. Di antaranya ada saya dari UNS, ada teman kami juga dari UKSW, ada teman kami juga dari
Win Salatiga, utamanya dari Prodi Filsafat Islam. Ini teman-teman yang sangat luar biasa mendukung adanya proses, adanya kegiatan untuk menyebarkan pengetahuan, menyebarkan cara-cara berpikir dengan cara filsafat dan dengan pandangan-pandangan kebudayaan, yang kebetulan pada hari ini juga semua menjadi panitia penyelenggara yang beberapa bulan terakhir ini setiap hari di sini dari pagi sampai malam bahkan sampai lembur. Saya ucapkan terima kasih banyak juga dari komunitas Tosan Aji Soko Songo Kecamatan Tuntang yang juga mendukung kami. Besalan Edukasi Gajah Kuning ini saya dharmakan untuk menjadi wadah bagi semua teman-teman sebaya saya dan masyarakat umum untuk bersama-sama belajar tentang Tosan Aji, tentang pusaka, keris, tumbak, wedung, kudi, kujang, dan sebagainya, yang di dalamnya terkandung filosofi-filosofi yang luar biasa mendalam. Jadi keris itu bukan merupakan senjata. Keris bukan merupakan senjata. Keris tidak dibuat untuk melukai seseorang. Alangkah percuma apabila keris ditujukan sebagai senjata, dibuat dengan laku tirakat yang begitu panjang, dibuat dengan estetika yang begitu indah, dibuat dengan proses yang begitu lama. Tidak mungkin hanya untuk melukai seseorang kita membuat satu benda yang sangat rumit. Tidak mungkin, karena di dalamnya justru terdapat falsafah-falsafah, tuntunan-tuntunan sebagai pegangan hidup manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Itu semua ada ajarannya, ada panduannya di dalam keris. Karena keris sangat kompleks, di dalamnya ada yang dinamakan dapur atau tipologi bentuk keris, ada juga yang dinamakan dengan pamor, ada juga yang disebut sebagai tangguh, tayuh, dan sebagainya. Itu semua mengandung hal-hal yang begitu luhur, makna-makna yang begitu luhur. Jadi Besalan ini bukan semata-mata sebagai tempat berproduksi dan komersialisasi produk budaya, bukan. Tempat ini saya dharmakan untuk semua teman-teman, semua bapak ibu bisa paling tidak mau mengerti dan belajar tentang pusaka. Di sini logonya ada kepala gajah dengan gambar Trimino atau iwak telu sirah sanunggal. Secara umum Trimino merupakan lambang salah satu torikot dalam Islam yang biasa digunakan sebagai lambang torikot Satariyah. Ini sebagai simbol bersatunya antara Tuhan dengan hambanya, yang dalam konsep Jawa dulu diwakili dengan lambang Lingga dan Yoni. Versi Islamnya ada Trimino, iwak telu sirah sanunggal. Maka keris yang akan lahir dari Besalan ini semoga dapat menjadi pengingat bagi pemegangnya agar senantiasa bisa menyatu dengan Tuhannya. Kemudian ada kepala gajah. Gajah kita tahu sebagai satu hewan yang sangat cerdas, satu hewan sebagai simbol ilmu pengetahuan, satu hewan tunggangan orang-orang yang mulia, tunggangan para raja, tunggangan para dewa. Harapannya supaya karya yang lahir dari sini, teman-teman juga yang belajar keris bersama-sama kami di sini dapat menjadi orang yang betul-betul dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan baik. Kemudian ada yang menarik, di kanan dan kirinya ada bunga. Yang kanan itu adalah bunga kecubung. Ini jarang dipakai sebagai lambang-lambang. Kemudian yang kiri ada lambang bunga Wijaya Kesuma. Bunga kecubung merupakan
bunga tanaman yang beracun. Tapi kita tidak perlu memaknai itu sebagai racun. Bunga kecubung merupakan simbol tahapan spiritual seseorang, dia dalam proses menyatu dengan penciptanya juga. Maka dalam konsep Hindu, Siwa menjadi berwarna biru atau ungu itu karena kecubung, karena dia sedang mabuk untuk bisa bertemu, menyatu dengan Tuhannya. Itu bunga kecubung. Kemudian ada bunga Wijaya Kesuma. Itu kita tahu secara umum bahwa bunga Wijaya Kesuma sebagai simbol kemuliaan, sebagai simbol derajat yang tinggi, sebagai simbol amanah yang besar. Maka harapannya karya-karya yang lahir dari sini akan dapat menjadi pegangan hidup bagi orang-orang besar juga, orang-orang yang memiliki amanah yang berat, orang-orang yang mau mendharmakan dirinya untuk bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Itu Wijaya Kesuma. Sebagai pegangan bukan berarti pusaka tersebut akan semakin menaikkan derajatnya, bukan. Tapi pusaka adalah pengingat siapapun yang memiliki derajat tinggi agar dia senantiasa berhati-hati dengan jabatannya. Itu makna yang terkandung di dalam logo Besalen Edukasi Gajah Kuning. Terakhir kami mohon doa, kami mohon restu dari Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Semoga tempat ini dapat menjadi tempat yang berkah, dapat menjadi salah satu tempat sumber ilmu yang dirahmati Tuhan, akan melahirkan karya-karya yang akan dapat menjadi pegangan hidup bagi siapapun nanti pemiliknya, dan juga siapapun yang mau menyerap inti dari makna tosanaji atau pusaka tersebut. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.